Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Berjumpa lagi dalam acara podcast Presisi Polda Sulteng bersama saya, host fenomenal Bribtu David Setiawan. Pada episode kali ini, podcast Presisi Polda Sulteng akan membawakan tema keselamatan berlalu lintas yang pertama dan utama. Tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama narasumber kita, Kompol Abu Bakar Jafar. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Nah, ini berkaitan tentang keselamatan dalam berlalu lintas. Jadi, teman-teman, Polda Sulawesi Tengah dalam 2 minggu kemarin telah melaksanakan operasi keselamatan Tinombala 2023. Betul, Bapak? Betul sekali. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang operasi keselamatan. Nah, sebelum jauh bertanya, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya dulu kepada Pak Abu Bakar, apakah perbedaan nih? Ini kan sebelum-sebelumnya di Telantas Polda Sulteng kan ada operasi Zebra dan operasi lainnya. Yang membedakan operasi keselamatan dan operasi lain ini apa, Pak? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia di mana saja berada, pada pagi hari ini kita ketemu kembali dalam acara podcast Presisi Keselamatan Berlalu Lintas yang pertama dan utama. Kalau tadi sampaikan perbedaannya operasi saya sampaikan dulu bahwa khusus di bidang lalu lintas ini operasinya ada 3. Yang pertama operasi keselamatan, yang dulunya bernama operasi simpatik. Oh, simpatik. Simpatik dulu ya. Ini dikandung maksud dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri di tahun sekarang ini. Seperti 2023, itu. Pak, Setelah operasi keselamatan, maka digelar kembali nanti operasi Patuh. Iya. Setelah Patuh, maka menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru dilaksanakan operasi Zebra. Judulnya Cipta Kondisi. Ya, kalau ini Cipta Kondisi keselamatan dalam rangka perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Seperti itu. Kemudian setelah operasi bidang lalu lintas ada 2 operasi lagi yang dibawahi oleh Ops. Operasi Ketupat dan operasi lilin. Seperti itu. Seperti itu. Jadi itu gambaran tentang apa sih itu operasi keselamatan ya. Nah, kemudian ini selama operasi berlangsung nih, Pak, apa saja kegiatan dan capaian operasi dalam keselamatan Tinombala 2023 ini? Ya, baik. Sebelum saya kegiatan dan capaian, saya sampaikan sendiri sedikit bahwa tujuan dari para operasi keselamatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat berlalu lintas, menurunnya angka fatalitas kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Kemudian untuk kegiatan yang telah dilaksanakan, karena kita bersama bahwa dalam operasi keselamatan ada 4 satgas. Satgas preventif, represif, dan bantuan. Untuk satgas preventif, dia telah dilaksanakan adalah kegiatan pembinaan dan penyuluhan. Terdiri dari melalui media cetak ini di tahun sebelumnya ya hanya 182 kali, tapi di tahun operasi tahun ini 1346 kali, jadi naik. Kemudian untuk melalui media elektronik tahun sebelumnya tahun 2022 hanya 1120, sedang tahun ini di operasi keselamatan 3235. Kemudian medsos, FB, Twitter, IG, dan website tahun sebelumnya 4.228, tahun ini 8.766. Sedangkan untuk penyuluhan dan pembinaan penyuluh daerah rawan laka dan langgar, tahun ini 7.118. Itu kegiatan preemptif yang di bidang Dikmas Lantas. Kemudian ada penyebaran dan pemasangan, antara lain spanduk. Di tahun sebelumnya, operasi keselamatan tahun 2022 itu berjumlah 5.978. Sedangkan tahun ini, di operasi keselamatan selama 14 hari, 7.388. Kemudian berikut leaflet tahun 2022 182, sedang tahun ini
16.141. Sedangkan mulai stiker, penyebaran stiker tahun ini 11.380. Sedang di billboard 19.001. Itulah kegiatan di bidang preventif. Sedangkan preventif, pengaturan di tahun ini, tahun 2023, 11.088 kali. Kemudian penjagaan 3.538. Kemudian pengawalan 264, sedang patroli 9.002. Jadi berjumlah semua 23.890. Sedangkan untuk bidang gakumnya, karena ini polanya 40-40-20. 40 preventif, 40 preventif, dan 20 represif. Namun represif tahun ini hanya di kamera etle. Kamera etle. Ya, kamera etle yang terpasang di wilayah Kota Palu ada 4 titik. Kemudian ada 2 mobile. Namun demikian untuk Polres Jajaran sudah menggunakan kamera pribadi dan itu bisa dikirimkan ke Subdit Gakum untuk di-capture kembali terkait dengan pelanggaran lalu lintas kasat mata. Kemudian untuk penegakan hukumnya ini, kalau tahun sebelumnya nihil, hanya teguran 496. Tahun ini untuk penegakan hukum melalui tilang atau kamera statis berjumlah 248. Kemudian yang mobile 80, sedang teguran 3.806. Berjumlah semuanya 4.170. Itu kegiatan dilaksanakan selama 14 hari di operasi keselamatan Tinombala yang digelar dari tanggal 7 sampai tanggal 20 Februari 2023. Ini peningkatannya sangat signifikan sekali, Betul Pak, sekali, ya. Dilihat dari data yang disampaikan tadi. Ini saya untuk contoh kegiatannya satu aja, Pak. Misalkan kalau dari segi penindakan di lapangan seperti operasi-operasi sebelumnya nih yang saya ikuti nih, langsung di tempat, kalau misalkan kayak kendaraan parkir di badan jalan gitu, itu langsung kalau nggak ada pengendaranya langsung tempel stiker gitu, Pak, ya. Iya. Seperti itu ya kegiatan. Ada 2 macam itu. Yang pertama kita edukasi tempel stiker, yang kedua bisa juga melalui kamera etle, mobile atau handheld. Jadi petugas yang pertama itu dia potret masalah rambu dulu. Rambu, kemudian yang kedua TNKB dari kendaraan yang parkir di larangan parkir. Seperti itu. Berarti ada susunannya, Pak, ya. Iya. Ada yang harus apa yang harus difoto semuanya terstruktur seperti itu, ya, Pak, ya. Artinya ada rambu yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut melanggar. Tidak sembarang kita memotret kendaraan yang di badan jalan, tidak seperti itu. Tidak sembarang. Tidak sembarang. Terstruktur. Ya. Nah, untuk misalkan yang terkena pada saat itu nih, yang terkena foto, dia langsung menyelesaikannya itu gimana, Pak? Ya, baik, untuk penyelesaian daripada pelanggaran etle ini dari Subdit Gakum kerjasama dengan kantor pos ketika ini melayangkan surat konfirmasi kepada pelanggar di alamat masing-masing. Berarti langsung, Pak, ya? Langsung. Wah, ini cepat berarti, Pak, ya? Secepat kilat. Jadi kerja tepat dan cepat ya, seperti itu. Nah, untuk saya menurut data kami yang kami peroleh, untuk informasi angka korban kecelakaan lalu lintas Polda Sulawesi Tengah ini tertinggi ketiga menurut data kami. Nah, selama tahun 2023 dari Januari sampai pada hari ini Februari, bulan Februari 2023. Nah, untuk beberapa kasus nih, korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan lain-lain nih. Mungkin bisa disebutkan, Pak, data-datanya mungkin. Ya, yang dimaksudkan Pak selama operasi ini selama bulan Januari sampai dengan Februari tanggal 22 kemarin ya. Sampai 22 ya, baik. Kalau demikian saya akan sampaikan. Namun demikian kita sampaikan dulu masalah operasinya ya. Operasi ya. Ya, untuk laka di operasi tahun ini selama 14 hari berjumlah 38. Meninggal dunia 14, 21 luka berat dan luka ringan 30. Sedang material 178.200.000 rupiah. Dibandingkan dengan tahun lalu, ini meningkat. Dari tahun lalu 21 kasus kejadian selama 14 hari, ini sekarang 38. Yang meninggal tahun lalu hanya 4, tahun ini 14. Kemudian luka beratnya pada tahun lalu 9,
sekarang 21. Dan luka ringan 41 untuk tahun ini menurun jadi 30. Seperti itu. Itu selama 2 minggu, Pak? 2 minggu, selama 2 minggu. Operasi berjalan. Ya. Naik dia jadi 38. Iya. Ya. Kemudian untuk kasus kecelakaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 22 kemarin, tercatat data ini berjumlah 104 kasus. Ya, dari 104 kasus ini yang meninggal dunia 34 orang. Luka beratnya 36, luka ringan 122. Jadi kalau kita lihat korban jumlahnya semuanya ini dari meninggal dunia dan sampai luka ringan berjumlah 192. Untuk terbanyak kecelakaan lalu lintas adalah Polres Palu dan Morowali. Berjumlah 19 kasus. Berarti kalau 2 Polres sudah 32. Kemudian yang kedua ini ada 3 Polres. 11 kasus, Toli-Toli, Banggai dan Parimo. Kemudian yang ketiga Poso 10 kasus, keempat Donggala 8 kasus, dan kelima Sigi 6 kasus. Yang Polres lain ada yang 2, ada yang 4. Seperti itu. Jadi cukup tantangan bagi kita semua ini dan seluruh pendengar setia bahwa baru 1 bulan lebih ya, 1 bulan 22 hari sudah 104 kasus kejadian kecelakaan di seluruh wilayah Polda Sulawesi Tenggara, dan meninggal dunia tidak sedikit, 34 orang. Seperti itu. Apalagi mendengar tadi 2 minggu saja Ya, sudah 38. 38 Ya. Pak, ya. Wah. Itu saat operasi. Bagaimana kalau tidak operasi, kan gitu? Ya seperti itu. Ini mungkin yang kesadaran masyarakat Ya. mungkin yang Ya. masih kurang, Pak ya. 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 Oh, oke, untuk mengingat tadi data yang telah disampaikan nih, yang paling banyak nih Pak, jenis jenis pelanggaran apa atau yang menyebabkan kecelakaan tadi korban meninggal dunia itu yang paling sering tuh apa itu? Baik. Jadi perlu kita bersama bahwa faktor penyebab kecelakaan ada 4 faktor. Yang pertama itu faktor alam, yang kedua faktor jalan, ketiga kendaraan, dan keempat manusia. Dari seluruh kasus yang terjadi ini masih dominasi oleh faktor manusia. Atau human error. Olehnya tentunya kalau melihat seperti ini kita harus menyampaikan kepada masyarakat untuk senantiasa tertib berlalu lintas. Untuk sampai di situ nih, dari yang terbanyak kan dari faktor manusianya. Apakah dalam hal ini kan kita bisa melihat berarti memang kesadaran itu masih sangat kurang sekali. Minim. Ini khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Ya. Karena melihat data tadi, tingkat kecelakaan korban meninggal sampai kerugian material sampai berapa ya kan? Ya. Nah, selain operasi seperti ini sendiri nih, operasi zebra, ketupat dan keselamatan, ada tidak kegiatan sosialisasi yang dilakukan langsung ke lapangan bertemu dengan masyarakat seperti itu, ada Pak? Ya, baik, kalau itu kegiatan kami tetap laksanakan ya. Kalau misalnya hari Senin kami sudah menghubungi sekolah-sekolah untuk menjadi pembina upacara, kemudian di tempat yang lain juga ketemu sama kelompok komunitas ya, otomotif maupun motoris, kemudian kepada masyarakat terorganisir seperti pangkalan ojek, pada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kami sambangi dan menyampaikan betapa pentingnya kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, sebelum menyampaikan pesan-pesan keselamatan lalu lintas, kami berbicara masalah fakta kecelakaan lapangan dulu, menyampaikan data-data kecelakaan sehingga mereka bisa mengerti betapa banyak kecelakaan terjadi akibat faktor manusia. Seperti itu. Nah, ini kan dari faktor manusianya tadi. Ya. Saya ketika mengendarai kendaraan di jalan raya juga, kadang jalan itu juga mungkin berpengaruh Pak ya. Ya. Karena biasanya itu jalan yang lubang itu biasa refleks orang pengendara pasti ingin menghindari lubang ya. Tanpa kadang menyadari kendaraan dari belakang itu mau lewat gitu. Nah, ini sebenarnya harus koordinasinya kemana ini? Ini kan salah satu faktor penyebab ini yang begini. Iya. Jadi untuk koordinasi, kalau misalnya kan kita ada beberapa kelas jalan ini ya. Kalau kelas jalan nasional itu markanya warna kuning. Kita koordinasinya ke BPJN, Balai Penanggulangan Jalan Nasional. Kantornya kalau di Palu ini perwakilan Kementerian PUPR, yang di provinsi adalah di MT Haryono, BPJN. Kemudian terkait dengan rambu, kalau jalan nasional di BPTD.
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 20 Iya. di jalan sekunder. Kemudian kalau misalnya di jalan provinsi, kemudian PUPR provinsi, kota dan kabupaten ke kota dan kabupaten PU. Seperti itu koordinasinya. Jadi Demikian juga kalau masalah rambu, berarti ke perhubungan provinsi dan kabupaten dan kota terkait dengan rambu-rambu dan marka. Seperti itu. karena ini menurut pengalaman pribadi, dari rambu ataupun jalan di Sulawesi Tengah itu masih terdapat jalan yang berlubang, yang rusak. Kemudian kadang itu terdapat rambu yang masih tertutupi pohon atau segala macam ya, seperti itu. Jadi mungkin ini bisa menjadi perhatian kita, bagaimana untuk menyikapi hal seperti ini ya. Mungkin yang selanjutnya Pak, program khusus, apakah ada program khusus di wilayah Polda Sulawesi Tengah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas? Iya, kalau program khusus di Subdit Kamsel sendiri ya, dan Kamsel jajaran itu yang pertama menggelorakan ya di Mas Lantas ke sekolah-sekolah maupun ke kampus, terkena dengan Police Goes to School dan Police Goes to Campus, kemudian ke masyarakat organisir dan non terorganisir, kemudian kepada komunitas-komunitas. Arti komunitasnya tidak terbatas pada komunitas otomotif dan motoris, tapi juga kita rangkul komunitas beca, ojol, ojek pangkalan, kita rangkul semua dan berikan edukasi kepada mereka terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Untuk sekolah-sekolah sendiri nih, sekolah-sekolah sendiri. Untuk sekolah-sekolah sendiri berarti dari tingkat SD, kalau kita melihat bahkan kan TK ya. Kalau untuk sekarang kan kita lihat banyak anak-anak ya, tanpa kita kadang kita lihat di jalan tuh, wah anak-anak umur segini udah naik motor. Itu berarti dalam kegiatan tersebut dari tingkat SD sampai SMA, berarti ini dihimbau kepada guru-gurunya, berarti tidak diperbolehkan para siswa ini untuk menggunakan motor sendiri berarti ke sekolah. Atau seperti apa? Jadi seperti ini. Di tanggal 22 kemarin Januari kami melaksanakan rapat forum ya tingkat 1 yang mengundang juga dari Dinas Pendidikan, yang kebetulan pada saat itu dihadiri oleh Kabid pengajarannya. Sudah kami sampaikan, tolong dari Dinas Pendidikan dan pengajaran ini untuk menyurat kepada sekolah di wilayah hukumnya masing-masing atau kerja masing-masing. Kita tahu kalau misalnya SMA itu di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat 1, kemudian untuk kota SMP sampai dengan TK. Nah, mereka menyurat artinya menghimbau kepada kepala sekolah apabila menghimbau kepada sekolah atau kepala sekolah untuk kepada siswa-siswi yang belum memenuhi syarat untuk mengendara. Seperti itu, Pak, ya. Nah, jadi nih ketika ada pelanggaran nih yang didapati siswa-siswa misalkan. Nah, ini biasanya tindakan apa yang dilakukan? Tapi sebentar Pak, ditahan dulu karena ada pariwara yang akan lewat berikut ini. Nama saya Bribtu David Setiawan dalam podcast Presisi Polda Sulteng. Nah, kita kembali ke narasumber kita. Nah, gimana nih Pak? Tadi ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, ini kan kita lihat kan kategori di bawah umur nih. Apakah untuk penindakannya sama dengan penindakan yang biasa dilakukan? Iya baik. Perlu kita tahu bersama bahwa di November kemarin ada perintah dari Pak Kapolri untuk meniadakan tilang manual. Namun di Januari kemarin tanggal 23 sudah diberlakukan kemarin karena mengingat angka kecelakaan lalu lintas di tahun 2022 kemarin sangat meningkat sekali ya, berjumlah 1.441 kalau nggak salah ya, dengan yang meninggal dunia 360 orang. Kalau kita lihat 360 berarti hanya 5 hari, tidak ada yang meninggal dunia selama setahun. 360 tidak sedikit. Olehnya, ketika menemukan pelanggaran lalu lintas pada anak-anak di bawah umur, maka anggota lalu lintas di jalan memberhentikan dan mengamankan sepeda motornya. Ada 2 cara. Yang pertama bisa ditilang manual, yang kedua motornya dititipkan dulu di kantor sambil atau menunggu orang tuanya, ditelepon orang tua untuk hadir datang ke kantor sambil memberikan edukasi agar hal-hal seperti tidak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Seperti itu. Yang kedua yang kami temukan juga kemarin, bahkan dipertanyakan oleh orang tuanya, bagaimana anak kami kepingin sekolah tetapi
tidak semua bus dari Pemda menjangkau anak-anak kami untuk ke sekolah. Sedangkan kami juga ini abdi negara yang harus berangkat jam 6. Iya. Saya beritahu bahwa saya juga punya anak sekolah. Tapi saya bisa mengatur jam berapa saya berangkat ke kantor, jam berapa anak saya tidak terlambat ke sekolah. Iya. Tidak membiarkan anak saya untuk membawa motor sendiri ke sekolah dengan harapan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Artinya tadi yang disampaikan untuk anak di bawah umur ketika ditemukan oleh petugas pasti akan ditindak. Apakah melalui teguran, diundang orang tuanya, apa ditindak langsung secara tilang manual seperti itu. Berarti ini harus jadi perhatian bagi para orang tua, Pak ya. Ya. Ya, karena selain untuk ini kan demi keselamatan buah hati ya, Ya. anak ya, makanya harus diberi pemahaman seperti itu. Iya. Artinya begini Pak, kalau terjadi kepada diri saya sendiri ya, Ya. ketika ada anak saya di bawah umur mengendara, dihentikan atau ditahan oleh polisi sepeda motor, saya bersyukur. Berarti polisi masih menyayangi anak saya. Ya. Ya, saya bersyukur. Artinya kalau pelanggaran itu mungkin ada denda tilangnya, kita bisa membayar. Tapi ketika kalau nyawa melayang, kemana kita harus? Ya. Artinya kan penyesalan dan penyesalan akan timbul di kemudian hari seperti Betul, itu. betul Pak, benar sekali itu. Iya. Jadi penyesalan itu tidak datang di awal, Iya, tapi mereka datang di belakang, di ya. akhir dan belakang. Itu jadi perhatian khusus ya. Jadi Iya. yang punya anak di rumah, beri pemahaman anak Anda ya, seperti itu. Nah, kembali ke operasi tadi nih Pak. Iya. Selama operasi selama 2 minggu ini nih, Iya. ada tidak hal-hal yang kadang tidak kita minta terjadi, atau mungkin kejadian unik nih misalkan nih yang kita dapati waktu berjalannya selama 2 minggu operasi keselamatan itu? Oke, baik. Selama 2 minggu ini kalau saya melihat operasi ini tidak ada hal-hal menonjol yang terjadi. Namun demikian, yang kami dapatkan langsung ketika di hari terakhir, ya hari terakhir ini ada semacam pertanyaan disampaikan kepada siswa SD, ya bahwa siswa itu hanya mengingat apa yang diberikan oleh polisi. Ketika itu Kadidik masih menyampaikan siapa yang mengetahui nama Kapolda Sulteng. Ya. Spontan ada menjawab Kombes Pol Barliansa. Ya. Ada juga di belakang Pak Rudi Suprayadi. Ditanya, kenapa kamu kenal nama Kapolda? Beliau itu kalau ketemu kami sering kasih duit. Nah, itulah diingatan anak-anak. Yang unik Ya, menurut saya ya. unik. Bahkan ini sering saya sampaikan di forum-forum ketika di sekolah. Bahwa anak-anak di usia dini atau anak TK itu ketika tiap hari kita antar ke sekolah menggunakan sepeda motor ataupun mobil, dia pasti akan melihat tingkah laku orang tuanya. Sebagai contoh, kalau di traffic light ya atau apil alat bersara lalu lintas itu kan ada 3 warna lampunya, ada merah, ada hijau, ada kuning. Ya. Ketika kalau kita tanya sama anak-anak TK itu pasti akan tahu semua jawabannya. Anak-anak ketika merah menyala pasti dia jawab berhenti Ibu Guru. Hijau jalan. Tapi kalau kuning pasti jawabannya simpel. Hijau tancap. Kuning tancap Ibu Guru. Padahal ketika kuning itu harus kita berhati-hati sudah. Yeah. Artinya sudah mulai turunkan gas, nginjak rem, over persneling untuk persiapan berhenti karena sesaat akan diikuti lampu merahnya. Tapi kenyataan sebaliknya. Sehingga ada tadi tercapture berapa pelanggaran juga di atlet itu, terutama di Gajah Mada. Gajah Mada ya. Seperti yang itu. paling banyak Pak ya. Di Gajah Mada terobos lampu juga situ. Terobos lampu. Memang kalau saya lihat dari beberapa kalau saya melintasi jalan yang ada lampu merah itu, Ya, traffic light ya. traffic light itu, kalau posisi lampu itu memang sudah mau kuning, Iya. mau kuning, orang tuh udah mau tancap ya, bener Ya, yang dia omongin tadi tuh, tancap tancap gas. Ya. Jadi harusnya kan berhati-hati terlebih dahulu. Ya. Jadi ini kehebatan anak-anak Pak ya, dia mampu merekam seperti itu. Ya. Merekam. Nah, ini luar biasa Artinya sekali. perbuatan kita akan direkam terus. Iya. oleh anak-anak itu. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kadang ini sering kejadian nih dari dimanapun ya. Saya pikir dimanapun ini pasti tidak di Sulawesi Tengah saja, pasti di daerah lain banyak ini yang seperti ini. Ya, ini kebiasaan masyarakat Indonesia nih Pak ya. Kebiasaan. Nah, untuk itu nih himbauan kepada masyarakat nih Pak. Ya. Khususnya di Sulawesi Tengah tentang keselamatan berlalu lintas. Yang pertama dan utama agar tidak terjadi
pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan lalu lintas tadi. Iya. Himbauan untuk masyarakat. Yang pertama menurut saya bahwa yang pertama kita itu ketika mengendara ya, yang pertama kita harus periksa kendaraan kita sebelum berangkat. Periksa ini luas, baik bagian dalam maupun luarnya ya, terutama sein, bensin ya. Karena kalau kita periksa itu, kita yakinkan bahwa itu berfungsi. Kebanding tidak. Yang kedua, bagaimana sistem pengeremannya. Yang berikut, siap jiwa kita, fisiknya kita. Kalau fisiknya kita bagus mengendara, kalau tidak jangan. Lebih bagus menggunakan transportasi lain atau diantar. Yang berikut, taati aturan berlalu lintas. Di jalan itu milik semua orang. Di jalan ada namanya rambu, ada namanya marka. Ini kadang-kala kan warga masyarakat umum kan tidak mengetahui yang mana marka tebal tidak putus-putus, apa maksudnya, yang mana tebal tidak putus-putus, apa maksudnya, yang mana marka ganda. Ini kan belum bisa membedakan, namun sebagian kecil sudah bisa membedakan marka tersebut. Kemudian marka melintang, membujur, dan serong. Itu harus diketahui. Artinya masyarakat ketika mengerti dengan simbol-simbol yang di jalan itu, pasti akan tertib dia berlalu lintas. Kemudian di tempat mana dia bisa mendahului, di mana tidak. Seperti itu. Dan mengetahui apa perbedaan antara larangan berhenti dan larangan parkir. Kan seperti itu. Masih banyak tidak bisa membedakan. Ketika ditanya apa bedanya parkir dengan stop. Ya larangan parkir Pak, larangan stop Pak. Sebenarnya bukan itu maksud kami. Bedanya situ kalau berhenti larangan parkir itu kita sama sekali tidak bisa berhenti apalagi parkir. Sedangkan larangan parkir bisa berhenti sejenak, tidak mematikan mesin, pengendaranya tidak turun. Artinya penumpang turun dia langsung jalan. Itu kan pengertian di situ di rambu larangan parkir. Kalau semua itu dilarang berhenti, bagaimana sudah? Sementara di jalan ada larangan parkir. Kalau kita kantor kita di situ, kan kita bisa berhenti sejenak, turunkan, jalan. Kan tidak melanggar seperti itu. Tapi masih kebanyakan tidak mengetahui makna daripada rambu tersebut seperti itu. Jadi seperti itu ya, tentang rambu-rambu kurang lebih Pak ya. Nah, jadi untuk closing statement nih Pak, apa yang ingin disampaikan khususnya kepada masyarakat Sulawesi Tengah agar terhindar dari pelanggaran lalu lintas serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran, kecelakaan dan lain-lain. Silakan Pak. Baik, kepada seluruh pendengar di mana saja berada, saya Komisaris Abu Bakar Jafar selaku Kasubdit Kampisel menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang pertama bahwa di Sulawesi Tengah ini sudah di-launching kamera etle di tahap 3 ya. Kalau di Palu sendiri ada 4 titik dan 2 kamera mobile. Olehnya hindari ada 4 pelanggaran yang sudah di-capture sekarang. Yang pertama, tidak menggunakan safety belt. Yang kedua, menggunakan handphone pada saat berkendara. Yang ketiga, pengendara roda 2 tidak menggunakan helm maupun yang dibonceng. Dan yang keempat, nerobos lampu. Olehnya kepada pengendara semuanya di jalan raya, khusus di jalan alternatif yang tidak ada kameranya, yakin saja kalau ada polisi lalu lintas dan melihat pelanggaran kasat mata pasti akan ditindak. Karena semuanya bermuara untuk tujuan satu, keselamatan paling utama. Artinya sebelum dia celaka, kalau kita berhentikan, apakah dia ditindak secara teguran, apakah secara tilang, artinya kita sudah berbuat. Artinya mengajak orang tersebut untuk berselamat berlalu lintas. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi itu tadi penyampaian ya dari Kompol Abu Bakar Jafar ya. Jadi untuk closing statement tadi berarti mengakhiri pula episode podcast presisi kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like and subscribe ya, like and subscribe. Follow juga Facebook Presisi Polda Sulteng, podcast Presisi Polda Sulteng, dan juga Instagramnya. Ya, jangan lupa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi dan salam presisi.